Iya. Ya, jadi kalau nggak happy kenapa mesti diteruskan gitu ya. Jadi ya toxic relationship ini biasa kita kenal juga sebagai hubungan yang beracun begitu ya, hubungan yang tidak sehat atau kurang sehat ya. Jadi di mana ya ketika kita menjalin hubungan dengan orang tersebut itu tidak ada rasa bahagia, betul nggak? Tadi adanya rasa stres ya. Misalnya selain stres apa? Marah-marah, membuat jadi jengkel ya, membuat jadi benci, menjadi sedih gitu ya. Sampai menangis bombay misalnya. Tiap hari harus merasakan sakit hati kan gitu. Ya, itu merugikan sebenarnya tidak hanya diri kita sendiri, tetapi juga orang tersebut dan juga lingkungan kita. Nah, itulah kenapa kita perlu untuk membuat, sebenarnya tidak hanya membuat, tapi membangun. Yang namanya membangun itu kita berproses ya. Ya, kita berproses untuk membuat suatu relasi itu menjadi lebih sehat, menjadi lebih baik. Ya, di mana kalau tadi kita definisikan kalau sebuah hubungan yang tidak sehat itu tidak akan membuat kita bahagia. Nah, ini justru satu relasi yang sehat itu justru membuat kita bahagia, ya, membuat kita menjadi bahagia, membuat kita menjadi happy. Ya, begitu. Jadi sebuah hubungan sendiri itu tidak bisa hanya satu pihak yang mengusahakan supaya menjadi baik, betul nggak? Ya, jadi memang harus. Ya, mungkin Haki mau bicara ini, apa yang mau disampaikan? Tadi sudah open mic. Setuju kita. Ya, oke, setuju ya. Jadi tidak bisa kita hanya, misalnya kita nih sama, kalau kita memang sama pasangan gitu ya, misalnya sama pasangan, kita nggak bisa mengusahakan, oh saya menginginkan ini suatu hubungan ini baik, tetapi pihak satunya tidak, ya, tidak mengusahakan atau bahkan cocok saja, ya, atau dingin-dingin saja, ya tidak bisa kan gitu ya, tidak bisa. Jadi suatu ini adalah tantangan gitu ya. Bahkan tidak hanya yang belum menikah begitu. Bagi Anda yang sudah menikah, ini juga suatu proses di mana bagaimana ya caranya kita bisa membuat suatu relasi ini, suatu hubungan ini bisa berhasil. Ya kadang-kadang kalau tidak berhasil apa yang terjadi? Di tengah-tengah jalan ya terjadi perpisahan. Betul nggak? Ini karena terjadi kegagalan. Ya masalahnya banyak sekali, penyebabnya banyak sekali. Bisa karena ketidakcocokan lah ya, macam-macam. Ya saling menyakiti. Nah, misalnya yang menyakiti pada tahap yang sangat parah itu ya tidak hanya secara verbal tapi sudah secara fisik. Nah, ini yang sangat sangat membuat suatu relasi ini sudah tidak sehat. Nah, ini mesti kita pikirkan bagaimana nih ke depannya supaya relasi ini kita buat supaya lebih sehat, karena sebenarnya ketika kita dipertemukan dengan siapapun itu ya, misalnya dengan pasangan, misalnya dengan orang tua, misalnya dengan anak, misalnya dengan teman, dengan sahabat, dengan teman kerja, dengan rekan kerja, rekan bisnis, sekalipun siapapun itu kita ada relasi dengan mereka. Semua terjadi tidak kebetulan. Ya, semua ada tujuannya. Ya, semua ada pelajaran yang harus dipetik dan diselesaikan bersama sebenarnya. Bersama ya, tidak hanya satu pihak ya, bersama. Catatannya adalah ada pelajaran yang harus diselesaikan bersama. Jadi, ketika kadang-kadang salah satu pengen menyelesaikan pelajaran tapi yang satu tidak mau atau memilih menyerah, ya, oke, saya menyerah dalam artian oke, selesai. Ya, itu sebenarnya pelajarannya justru tidak terselesaikan, ya. Tetapi misalnya dalam pasangan nih ya, ada satu masalah yang mungkin tidak ada titik temu begitu, yang memutuskan untuk oke, saya menyerah. Nah, itu tidak terselesaikan sebenarnya. Jadi yang ini ya kita cari pelajarannya apa sih sebenarnya di balik misalnya permasalahan yang terjadi ini. Ya, pelajarannya apa yang bisa dipetik? Misalnya yang paling sering itu adalah memaafkan. Memaafkan dan memberi maaf. Itu yang pelajaran yang paling sering muncul. Nah, ini kisi-kisi kehidupan ya. Kisi-kisi kehidupan. Jadi pelajaran yang paling muncul itu tentang memaafkan dan memberi maaf. Ya semua berproses. Tidak ada yang sempurna. Setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan. Setiap orang melakukan kesalahan. Ya, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menerima orang tersebut apa adanya. Ya, segala kekurangan dan kelebihannya.
kita tidak bisa menginginkan atau mengubah orang lain seperti apa yang kita mau. Tidak bisa. Ya, yang bisa kita lakukan adalah kita merubah diri kita sendiri. Misalnya, kok ini contoh yang masih pasangan dulu ya. Kok pasangan saya orangnya temperamental sekali ya, misalnya. Dikit-dikit emosian misalnya. Apa yang harus saya lakukan? Nah, kita tidak bisa seketika langsung seperti membalikkan tangan mengubah mereka, jadi lebih sabar dong, jadi lebih pemaaf, nggak bisa. Ya, tidak bisa seketika. Semuanya perlu proses dan waktu. Mungkin suatu saat, ya beriringnya waktu kita bisa mengubah pasangan tersebut menjadi pribadi yang lebih baik, seperti apa yang kita inginkan. Tetapi semuanya perlu proses dan waktu. Tetapi sekali lagi, kita tidak bisa mengharapkan ya orang lain bisa berubah sesuai dengan apa yang kita mau. Ya, yang perlu kita lakukan, kita mengubah diri kita sendiri. Kalau misalnya kita ketemu dengan pasangan yang terlalu emosian, oh ya berarti oke, saya bersikap lebih sabar, saya bersikap lebih ikhlas menerima semua yang terjadi. Ya, jadi apapun yang kita inginkan dalam hidup kita itu kita lakukan kepada orang lain. Ya, misalnya orang lain kita pengen orang lain lebih sabar, ya sudah, kita harus bersikap lebih sabar dulu. Ya, misalnya kita menginginkan orang lain, sifatnya lebih manis, lebih pemaaf, lebih apa yang kita inginkan, ya itu yang kita lakukan. Ya, dengan kita mengubah diri kita, ini secara energi sebenarnya ini juga akan mengubah lingkungan ya di sekitar kita, juga termasuk orang-orang di sekitar kita. Ini yang bisa kita lakukan. Ya, jadi itu. Nah, kemudian bagaimana cara yang lebih spesifik ya, yang bisa kita lakukan supaya kita bisa membangun relasi ini supaya lebih sehat. Jadi yang pertama adalah kita memberikan cinta dengan sepenuh hati. Ya, memberikan cinta di sini artinya adalah ya kita mencintai dengan sepenuh hati. Ya, mencintai itu artinya memelihara. Mencintai itu artinya adalah menyediakan diri. Menyediakan diri, mendedikasikan diri kita sepenuhnya. Ya. Ada yang mengatakan bahwa di mana ada cinta ya di situ ada pengorbanan. Ya, di sini pengorbanan di sini artinya bukan berarti yang negatif begitu ya, tetapi lebih ke arti yang positif. Ya, misalnya apa? Contohnya kalau seorang ibu, ya seorang ibu atau seorang wanita begitu yang sudah menikah, ya ada kan contoh-contoh misalnya dia akan mengorbankan, saya setelah menikah saya memilih tidak bekerja, saya ingin fokus merawat anak-anak, ya kan, mendidik anak-anak sampai mereka besar, menghantarkan mereka sampai sukses. Ada nggak yang seperti itu? Ya, banyak kita temui. Ya, itu adalah salah satu sebenarnya wujud pengorbanan, tapi ini adalah bentuk cinta, begitu ya. Ini adalah bentuk cinta. Ya, kemudian apa? Seorang anak yang misalnya mereka akan menemani orang tuanya di hari tua mereka supaya tidak kesepian, yang menyediakan apa yang mereka butuhkan. Nah, ini juga cinta. Jadi ketika kita memberikan cinta, ini adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk membangun relasi ini supaya lebih sehat. Ini salah satunya. Ya. Kemudian apalagi misalnya seorang istri ya, seorang istri dia akan menyediakan waktunya misalnya menghubungi suaminya baru yang sibuk bekerja, sudah makan belum? Sudah mengingatkan hal-hal yang penting misalnya. Ya, ada waktu-waktu yang disediakan misalnya. Ini juga adalah bentuk cinta ya. Jadi ini adalah hal yang bisa dilakukan salah satunya untuk membangun sebuah relasi yang sehat. Ya, kemudian apa? Saling menghargai, saling menghormati. Ya, sudah kita sebutkan tadi bahwa setiap orang ini terlahir ya dengan segala kelebihan dan kekurangan mereka. Kita belajar untuk menerima semua kekurangan dan kelebihan orang lain apa adanya. Ya. Karena
setiap orang ya, kalau kita bicara secara energi, kalau Anda nanti sudah belajar energi lebih dalam ya, setiap orang ini akan memancarkan energi di mana sebenarnya itu tadi kita tidak bisa merubah, tapi pelan-pelan ya, pada saat yang memang sudah waktunya ya akan bisa, tetapi itu memerlukan waktu dan proses. Nah, ini akan saling melengkapi ya, secara energi pun, secara fisik ataupun energi pun, satu orang dengan yang lainnya ini dipertemukan itu untuk saling melengkapi satu sama lain. Oh, ini orang satunya orangnya sifatnya seperti ini. Misalnya sangat keras, oh dipertemukan orang yang lemah lembut menjadi penyabar. Tapi apa ya sudah, saya menghargai karena itu adalah kondisi orangnya seperti itu. Saya menerima dan menghormati, menghargai sepenuhnya. Ya, contohnya seperti itu. Jadi apa yang perlu dilakukan, memetik pelajarannya. Kenapa ya saya dipertemukan dengan orang yang ini kok tidak sabaran ya, orangnya kok emosian ya, orangnya kok suka marah-marah ya, dan lain sebagainya. Jadi carilah pelajarannya apa. Ya, petik pelajarannya apa. Ya, ini semuanya adalah proses. Semuanya adalah proses dan kita harus mencari ya. Kita tidak bisa kadang-kadang hanya dengan diam kita tidak bisa. Tetapi memang ya kita harus meluangkan waktu memang untuk duduk hening mencari ini pelajarannya apa sih? Pelajaran apa yang bisa dipetik dan pelajaran apa yang harus diselesaikan bersama. Tapi yang terpenting adalah ya kita saling menghargai, saling menghormati satu sama lain ya, karena semua orang terlahir dengan segala kelebihan dan kekurangan, kita menerima mereka apa adanya ya, dan tadi kita merubah diri kita sendiri ya, seperti apa yang kita mau, apa yang kita harapkan orang lain ingin bersikap kepada kita ya kita lakukan juga kepada mereka ya. Kemudian apa hal yang lain yang bisa kita lakukan? Hal yang lain adalah sebenarnya saling menumbuhkan itu menjadi satu hal yang sangat penting. Ya, saling menumbuhkan di sini dengan siapapun ya kita memiliki relasi. Ini sangat penting karena ketika suatu hubungan tidak menumbuhkan, yaitu kayak tanaman ya. Ibaratnya kalau tanaman disiram dengan air yang segar, tanaman ini akan tumbuh menjadi segar, akan tumbuh menjadi besar dan lebih baik. Ya. Tapi ketika sebuah tanaman disiram dengan air panas, apa yang terjadi? Ya, mati, layu dan sebagainya. Ya, demikian juga ketika kita menjalin relasi, misalnya dengan pasangan, dengan orang tua, dengan mertua, dengan menantu, ya dengan anak, dengan kakak, dengan adik, dengan rekan kerja dan siapapun itu, rekan bisnis dan sebagainya. Yang terpenting adalah saling menumbuhkan satu sama lain. Ya, dimulai dari hal yang sangat sederhana, dari kata-kata kita. Ya, kata-kata kita ini mengandung energi ya, sehingga yang perlu kita lakukan, kita menyadari setiap kata yang keluar dari mulut kita. Ya, bahwa yang kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang menumbuhkan orang tersebut. Ya, kata-kata yang bisa menghidupkan, ya, bukan sebaliknya. Nah, ini sebuah relasi. Contohnya apa? Misalnya seorang ibu begitu ya, seorang ibu pada anak gitu. Misalnya anaknya masih kecil, disuruh nih, "Nak, tolong beli teh di warung," gitu ya. Mereknya A. Nah, ternyata karena masih kecil dia nggak begitu ngerti, keliru. Gitu ya misalnya. Keliru yang beli merek C. Sampai rumah, loh, nah, sebenarnya kadang-kadang ekspresinya spontan gitu. Loh, kok yang dibeli kan ini, kan mama mintanya yang ini, misalnya ekspresi. Nah, itu kadang-kadang bisa, nah hanya kata-kata yang kadang-kadang kita tidak menyadari ini bisa membuat seseorang menjadi, ya seharusnya kita memberikan kata-kata yang bisa menumbuhkan. Nah, contoh dari kasus itu misalnya, oh terima kasih, misalnya kita mengucapkan kata terima kasih ya sebelumnya minta tolong ya dibelikan ini ya, kemudian terima kasih ya sudah membantu, nah, dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang sederhana itu bisa menumbuhkan ya, misalnya mengucapkan terima kasih, tolong, sebelum kita minta tolong kita tolong ya. Nah, sebelum misalnya kita menyadari bahwa kita melakukan kesalahan, oh ya maaf ya. Nah, jadi kita mengakui. Ini juga membuat suatu relasi ini satu sama lain bisa saling menumbuhkan.
Tetapi karena kadang-kadang keegoisan kita, ya ada rasa egois, kita tidak mau mengucapkan itu, betul nggak? Ya, tidak mau mengucapkan misalnya tolong, maaf, dan terima kasih. Karena kadang-kadang pengaruhnya banyak, misalnya karena saya merasa lebih tua misalnya, karena ya faktor ya banyak faktornya, karena saya kan posisinya lebih tinggi misalnya, sehingga ya tidak perlu kan dia bawahan saya, jadi ya wajar saja, saya nggak perlu dong mengucapkan terima kasih, tolong, dan karena itu sudah tugasnya misalnya seperti itu. Nah itu, jadi kita perlu menyadari bahwa suatu relasi itu sangat penting ya ketika kita bisa saling menumbuhkan satu sama lain. Ya, karena sebenarnya ketika kita membangun relasi dengan orang lain ini, kita tidak hanya membuat relasi secara fisik, tetapi sebenarnya jiwa kita, ya, kita membuat relasi secara jiwa. Nah, jiwa ini yang akan terus tumbuh satu sama lain, saling belajar satu sama lain. Ya, ini. Jadi dengan siapapun kita bertemu, sekali lagi, ya kita ada hal yang harus kita cari. Apa pelajarannya? Apa yang sebaiknya kita lakukan? Ya, jadi menumbuhkan satu sama lain itu sangat penting. Nah, sekali lagi dalam buku master ya dituliskan itu tadi bahwa setiap hubungan itu kita tidak bisa bahwa mengatakan bahwa oh saya sudah bertemu dengan orang yang tepat, sudah selesai gitu ya. Ya. Misalnya pasangan ini yang paling sering ya, karena ketika kalau misalnya orang tua dan anak kan kita tidak bisa memilih ya, karena kita sudah terlahir ya dengan orang tua ini ya, anak seperti ini, kakak adik ya ini. Tapi kalau misalnya dengan pasangan, dengan rekan kerja, dengan rekan bisnis, kita masih memungkinkan ya akan berganti-ganti orang ya, berganti-ganti orang yang kadang itu sesuai atau tidak. Nah, ketika misalnya kita sudah bertemu dengan orang yang sesuai atau orang yang tepat, kita akan berpikir bahwa ini adalah orang yang tepat nih, misalnya, ya kan? Oh, ini adalah partner bisnis saya yang tepat, saya sudah menemukan, ya. Ini adalah pasangan hidup saya yang tepat, saya sudah menemukan. Nah, sebenarnya ketika kita sudah bertemu dengan orang yang tepat, siapapun atau apapun posisi mereka, ya. Sekali lagi tidak berhenti atau tidak selesai dari sampai di situ, ya. Tetapi kita mengupayakan bagaimana sebuah relasi, sebuah hubungan itu bisa berhasil. Ya, ya tadi yang definisi berhasil salah satunya adalah ketika relasi itu terjadi, kita merasakan rasa kebahagiaan. Ya, itu. Jadi tantangan buat kita semua. Ya, jadi bagi Anda yang misalnya belum menikah, ya kalau sudah menemukan orang yang tepat, ya bukan berarti sudah berhenti sampai di situ ya, tetapi Anda berdua masih berproses ya untuk membuat hubungan tersebut berhasil ya sampai maut memisahkan tentunya ya. Bagi Anda yang sudah menikah saat ini bukan berarti di usia pernikahan berapapun saat ini ya, itu sudah ini sudah dikatakan sukses. Belum, tetapi Anda harus terus mengupayakan bagaimana supaya hubungan tersebut berhasil sampai maut memisahkan ya. Dalam pekerjaan, dalam bisnis juga sama. Ya, ketika bertemu dengan rekan bisnis, dengan partner kerja yang tepat, sudah ini sudah cocok nih. Bukan berarti ini sudah selesai sampai di situ, tetapi kita terus mengupayakan suatu relasi itu supaya terus berhasil ya, terus berjalan dengan baik dan saling menumbuhkan satu sama lain, bisa memetik pelajaran satu sama lain, dan tentunya bisa menyelesaikan pelajaran satu sama lain. Nah, itu yang terpenting. Baik, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya atau mau sharing, silahkan kami berikan kesempatan. Semua sahabat Prana Healing, silahkan. Mungkin saya ingin membuka, Bu Niken. Ya boleh, silahkan Haki. Menunggu teman-teman gitu ya. Tadi saya sangat tertarik dengan yang Bu Niken katakan mengenai cinta sepenuh hati. Dimana terkadang kan kita sudah merasa gitu, udah memancarkan cinta ke orang itu. Misalnya nih, kita udah masakin makanan untuknya, gitu kan ya, atau melakukan hal-hal lain untuknya.
Tapi ternyata di dalam diri kita nggak sadar yang kita lakukan itu belum sepenuh hati nih, gitu. Belum pasti kan ya, mungkin di tengah-tengah itu ada kayak sambil merepet, atau mungkin dari fisik kita merasa udah baik, di dalam hati itu belum ada kesadarannya, itu justru yang berbeda gitu ya. Nah, gimana sih dalam pranic healing gitu supaya kita bisa menumbuhkan kesadaran bahwasannya cinta yang kita berikan itu benar-benar sudah sepenuh hati, atau justru cinta yang kita berikan itu masih ada sesuatu nih gitu untuk kita membangun kesadaran diri kita sendiri gitu. Ya, oke. Terima Terima kasih. kasih Haki. Baik. Nah, ada pepatah yang mengatakan ketika ada cinta di situ ada pengorbanan. Nah, itu salah satunya ya. Dan di sini tadi kita tekankan bahwa yang namanya pengorbanan tadi bukan memiliki arti yang negatif, tapi berkorban dalam arti yang positif begitu. Contohnya kalau tadi Haki mengatakan, oh sudah berusaha misalnya memberikan cinta dengan sepenuh hati kok mungkin belum gitu ya. Bagaimana kan gitu. Ya, jadi ketika ada cinta, ada pengorbanan itu. Jadi apa yang sudah kita lakukan? Misalnya Haki nih, Haki jam kerjanya padat ya, tetapi di kesibukan di tengah kesibukan itu kan menyediakan waktu, ya kan? Tadi misalnya untuk memasak, untuk menyediakan makanan, untuk menyediakan keperluan orang rumah. Itu sebenarnya sudah wujud dari cinta sejati, cinta yang tulus gitu. Karena sebenarnya cinta itu ketika kita melakukan, ya kita melakukan dengan tulus, tanpa pamrih. Kita sudah aja ikhlas melakukan tanpa, oh kalau saya melakukan ini nanti apa ya, saya akan dapat apa ya rewardnya misalnya. Tetapi karena memang kita menyadari bahwa itu adalah bagian dari kehidupan kita. Ya. Kita melakukannya dengan tulus, dengan ikhlas, ya, dengan tadi pengorbanan yang kita berikan itu bukan berarti bahwa apa ya berarti yang negatif, tapi memang ini sesuatu yang memang kita lakukan sebagai wujud cinta yang sesungguhnya begitu ya. Karena yang namanya cinta itu kalau dalam salah satu buku master itu menyebutkan cinta itu memelihara ya. Yang namanya memelihara itu ya kita menjadi apa ya, welas asihnya menjadi lebih besar begitu ya. Welas asihnya besar. Kemudian ketika ada cinta yang tulus di situ berarti orang-orang di sekitar kita itu merasakan happy salah satunya. Oh, ketika misalnya Hakim menyediakan makanan untuk keluarga, apakah mereka merasa happy? Ya, pertanyaannya. Nah, kalau mereka merasa happy berarti ya sudah. Berarti mereka merasakan apa yang Hakim lakukan itu adalah cinta dengan ketulusan. Ya, cinta dengan ketulusan. Karena kadang-kadang sulit sekali ya untuk mencari bahwa bagaimana yang cinta yang sejati, cinta yang tulus dan sebagainya. Ya, itu tadi salah satunya adalah ketika apa yang kita lakukan orang lain merasa happy, ya. Berarti kita sudah memberikan cinta dengan ketulusan, kita sudah memberikan cinta dengan sebaik-baiknya. Ya, cinta yang tulus dari diri kita. Itu Haki, apakah bisa menjawab pertanyaannya? Terima kasih Bu Niken, jawaban yang sangat luar biasa. Sama-sama, baik. Apakah ada lagi yang mau bertanya atau sharing? Silahkan. Kita sama-sama belajar ya. Kita akan belajar satu sama lain. Silahkan kalau ada yang mau menambahkan mungkin. Apakah ada? Ya, sepertinya belum ada ya, masih sepi-sepi saja. Oke. Melanjutkan ya. Ya, Pak Amin, mari silahkan Pak Amin. Baik ya, kalau saya kan bentuk ini ya, mungkin sharing ya, untuk melayani konsumen atau melayani pasien seperti itu ya. Mungkin pas konsumen, selama ini kan saya bisnis itu untuk melayani konsumen itu bagaimana untuk merawat mereka biar dia itu setia dengan kita gitu ya, seperti itu. Jadi saya alhamdulillah ya dengan merawat itu, dengan untuk dia berhak untuk memilih apapun gitu, saya tawarkan seperti itu. Jadi saya berbuat untuk
pasien gitu atau untuk konsumen itu. Jadi saya bukan memaksa, tetapi dengan saya melayani dengan ikhlas dulu seperti itu Mbak Niken ya. Jadi alhamdulillah dengan sampai sekarang pun dia nggak pernah pindah ke orang lain seperti itu. Ya, itu adalah pelayanan dengan cinta ya Pak Amin sebenarnya. Iya. Ya, sebenarnya bagi kita yang sudah, ya terima kasih sebelumnya Pak Amin. Iya, Oke, terima kasih. Ya, bagi kita yang sudah belajar sebenarnya yang namanya cinta ini pun sebenarnya ada energinya. Ada energi cinta yang bisa kita pancarkan begitu ya. Yang kita bisa pancarkan sehingga apa? Ketika sebenarnya kita melakukan segala sesuatu ya, ditambahkan dengan energi cinta. Nah, ini akan berbeda rasanya. Ya. Ya tadi contohnya orang akan merasakan kalaupun happy itu happy-nya akan berbeda. Kadang-kadang sebuah kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nah, ini contohnya. Bentuk ketulusan yang disertai dengan cinta, kadang-kadang kita tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Ya, ini adalah energi. Kita hanya bisa merasakan kadang-kadang. Ya kadang-kadang orang, bagaimana bedanya? Ya pokoknya tidak tahu, tapi pokoknya rasanya berbeda. Nah itu kadang-kadang ya. Nah betul nggak gitu Haki kira-kira? Ya, betul sekali. Ya, betul kan? Jadi itulah bedanya. Ketika kita menyertakan cinta dalam setiap hal itu akan memberikan efek yang luar biasa. Ya, baik, ini ada pertanyaan. Oh, sebentar. Melayani tanpa batas, ruang dan waktu, dan selalu memberikan cinta kasih tanpa pamrih dengan bisa. Ya, baik. Terima kasih, Bu Rosalia. Ya, oke. Ya, baik. Terima kasih semua sahabat Prana Healing dimanapun Anda berada. Kita akan lanjutkan ya. Untuk sesi meditasi malam hari ini, apakah ada yang baru bergabung malam hari ini untuk Twin Hearts atau semua sudah pernah melakukan? Sepertinya sudah pernah ya. Jadi kalau sudah pernah, kami tidak akan menjelaskan tentang meditasi Twin Hearts, tapi nanti kita akan melakukan olahraga, melakukan terapi memaafkan, kemudian dilanjutkan meditasi Twin Hearts. Ya. Baik, sebelumnya mungkin kami boleh